Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, selamat datang di channel kami. Jangan lupa like and subscribe dari channel kami ya. Jadi ini nanti kita akan membahas terkait dengan non-probability sampling, terutama dalam hal penelitian yang bersifat kualitatif. Tentunya teman-teman nanti akan membahasnya secara dalam ya, terkait bagaimana kita akan meneliti dari beberapa penelitian kita yang bersifat kualitatif, entah itu untuk tujuan pembuatan skripsi ataupun pembuatan jurnal. Lanjut, non-probability sampling merupakan sampel yang tidak mempunyai peluang sama pada responden. Artinya ketika kita mengambil sampel, misalnya ya, ada seseorang yang mencintai perempuan karena cantiknya misalnya. Nah, tetapi ada juga seseorang yang mencintai perempuan karena akhlaknya misalnya ya, karena hartanya, atau karena postur tubuhnya ya. Nah, itu kita bisa mencari beberapa sampel secara acak dengan menggunakan cara-cara metode non-probability sampling yang kita gunakan. Oleh karena itu, kriteria pada non-probability sampling itu di sini coba saya uraikan menjadi 4. Yang pertama, purposive sampling, yaitu ketentuan yang diwajibkan. Sampel yang mempunyai ketentuan yang diwajibkan. Misalnya, sampling wajib dari golongan perempuan, ya. Ketika kita meneliti seseorang hanya orang yang berjenis kelamin perempuan misalnya, maka laki-laki nggak masuk. Maka banci pun tidak masuk karena nggak jelas dia lanang gak lanang, wedok gak wedok. Nah, ini ditentukan ya karena perempuannya misalnya. Kemudian yang kedua, kriteria snowball sampling, artinya rivalisasi responden atau getuk tular dari sedikit melebar ke banyak orang. Nah, misalnya kita mau tanya ya ke seseorang, kita akan meneliti harga beras misalnya ya. Kita tanya kepada orang satu, Bapak kira-kira membeli harga beras ini dengan harga yang murah, bagaimana pendapat Bapak? Kemudian Bapak mengambilnya di mana? Oh, saya mengambilnya di sana. Kemudian kita lari ke orang yang dituju atau orang yang dimaksud dari Bapak yang pertama. Kemudian dari Bapak yang kedua memberikan informasi, ada di sana lagi orang yang menjual beras murah. Nah, ada di sana lagi, ada di sana lagi. Akhirnya melebar pengertiannya, melebar ke orang-orang yang terkait bagaimana menjual beras secara murah. Kemudian kuota ya, kuota ini adalah batasan sampel yang harus dipenuhi. Artinya kita tidak melihat ketentuan yang secara spesifik, tetapi di situ kita juga memberikan batasan kepada mereka ya, batasan-batasan yang lain, entah itu jumlahnya yang kita teliti, entah itu golongan perempuan yang model bagaimana ya, entah itu golongan laki-laki yang bagaimana, entah itu beras yang bagaimana yang kita teliti dengan kuota sekian persen atau dengan kuota 100 model. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu accidental. Artinya responden diambil secara tiba-tiba dan acak. Jadi seseorang itu akan mengambil
beberapa pengertian-pengertian atau beberapa sampel-sampel secara acak. Misalnya kita ke pasar ya, kita tanya ke bakul beras. Tanya ke bakul beras, "Bapak, beras ini harganya berapa?" Terus menurut Bapak ketika harganya naik itu pengaruhnya apa? Ya, oh iya Mbak, iya Mas, ketika saya membeli beras itu dengan apa namanya kulaan beras yang mahal, akhirnya ya mau mau gimana lagi ya, penjual pun merasa merasa sedikit dirugikan karena harganya yang naik. Pembeli pun juga begitu, yang inginnya mau membeli beras banyak ternyata karena harga beras naik akhirnya belanjaan-belanjaan yang lain itu di cancel karena hanya untuk membeli beras ya, seperti itu. Kemudian kita tiba-tiba lagi mencari orang yang mau masuk ke pasar, kita tanyai. Kemudian nanti di pasar kita tiba-tiba langsung mewawancarai apa? Seseorang yang ingin membeli beras. Jadi secara tiba-tiba, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat dan menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.